Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kisah seorang ibu bermata satu. yang derajatmu tiga tingkat. Ibuku hanya memiliki satu mata. Aku sangat membencinya. Wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat. Dia membuatku menjadi bahan olok-olokan dan cemoohan. Suing mengasuh dan merawat. Ibuku bekerja sebagai koki yang memasakkan makanan untuk para murid dan guru di sekolah. Kaulah wanita yang mulia. Kisah itu bermula saat aku duduk di sekolah dasar. Aku malu sekali saat ibu menghampiriku di sekolah. Keesok harinya di sekolah teman-teman mengejekku. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ibumu bermata satu ya? Kasihan." Dunia isinya. Saat itu aku berharap ibuku segera lenyap dari muka bumi ini. Ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Sepulang dari sekolah, ku temui ibuku dan ku katakan kepadanya dengan nada yang tinggi, "Bu, kenapa engkau hanya memiliki satu mata?" Di bawah kakinya. Kalau ibu hanya ingin aku menjadi bahan ejekan orang-orang, kenapa ibu tidak segera mati aja? Menjadi anak durhaka. Ibuku diam tak bereaksi. Malam itu aku terjaga dan bangun menuju ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Dibanding ayah. Di sana kulihat ibuku sedang menangis terisak-isak di dapur. Sesaat ku tatap dirinya dan tak lama setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Aku benci ibuku yang menangis dengan satu mata. Mataharinya alam. Aku pun bertekad untuk menjadi dewasa dan menjadi orang sukses. Kemudian aku tekun belajar. Aku tinggalkan ibuku dan melanjutkan studiku ke Singapura. Di sana aku menikah, dikaruniai beberapa anak, dan membeli sebuah rumah dengan jerih payahku. Aku pun hidup bahagia sebagai seorang yang sukses. Surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya. Suatu hari bel rumahku berbunyi dan pintu kubuka. Dan di depanku telah berdiri seorang wanita tua dengan satu mata. Ya, dia adalah ibuku. Aku merasa seolah-olah langit runtuh menimpaku. Anak-anakku pun berlari ketakutan melihat ibuku yang bermata satu. Wanita yang mulia, derajat. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu," ujarku kepadanya. Tidak cukup demikian, aku pun memakainya. "Berani benar kamu datang ke rumahku dan nakut-nakuti anak-anakku. Cepat, keluar dari sini." Ayah, kau mengandung melahirkan. Ibuku hanya menjawab, "Oh, maafkan aku mungkin salah alamat." Kemudian ia berlalu dan hilang dari pandanganku. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Suatu hari, sebuah undangan menghadiri reuni sekolah
dikirim ke alamat rumahku di Singapura. Setelah pulang dari reuni, karena penasaran dan sekedar ingin tahu saja, kulangkahkan kaki untuk mengunjungi sebuah gubuk tua itu, yaitu dahulu rumah ibuku. Perumpamaan dunia isinya. Di sana kutemukan ibuku tergeletak di lantai yang dingin. Ada selembar kertas di tangannya, sepucuk surat untukku. Keramat di dunia. Kemudian ku baca surat itu yang bunyinya demikian. Anakku, kurasa hidupmu sudah cukup panjang, dan aku tidak akan pergi ke Singapura lagi. Namun, apakah berlebihan jika aku ingin kau menjengukku sekali aja? Aku sangat merindukanmu, dan aku sangat gembira ketika kau akan datang ke reuni itu. Tapi kuputuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi kau. Dan aku minta maaf karena satu mataku ini hanya membuatmu malu. Ketahuilah anakku, ketika kau masih sangat kecil, yang mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tak tahan melihatmu tumbuh hanya dengan satu mata. Maka aku berikan sebelah mataku untukmu. Aku sangat bangga padamu yang telah melihat seluruh dunia dengan mata itu. Aku tak pernah marah atas semua kelakuanmu. Ketika kau marah padaku, aku berkata dalam hati, itu karena ia menyintaiku. Anakku, oh anakku. Para pemirsa YouTube Sukandar UMD Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum terlambat untuk membuat ibu tersenyum bahagia. Jangan sekali-sekali melukai hatinya. Bagi ibunya yang sudah tidak ada, marilah kita doakan agar semua amal-amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam kuburnya dijadikan sebuah taman, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan semua gunung-gunung di atas bumi ini dikumpulkan menjadi satu, dijadikan emas, dan semua gunung-gunung emas itu diberikan kepada ibu sebagai balas budi, maka belumlah apa-apa dan tidak akan terbalaskan. Nantikan episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.